Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 2/3 luas wilayahnya berupa laut dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Lebih dari itu, dengan lokasi di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, ini menjadikan Indonesia pada titik strategis persilangan alur lalu lintas yang menghubungkan benua timur dan juga barat. Dan pendengar, dengan kondisi ini, posisi Indonesia sampai kapanpun akan selalu strategis dalam peta perdagangan dunia. Nah, ini kemudian menjadi perhatian khusus dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kembali menggelorakan, menyemangati kita semua agar kita bisa sama-sama mengembalikan atau mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini tentu saja bukan hanya tugas satu atau dua orang saja, tetapi kita seluruh anak bangsa memiliki tugas yang sama untuk mengembalikan Indonesia atau mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tentu saja ada satu pihak yang punya tugas paling berat, yaitu mereka yang bertugas langsung di laut. Nah, salah satu yang akan bersama kita dalam dialog sore ini tentang bagaimana kita membangun kekuatan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kami saat ini live di kapal KRI Tongkol 813 dari Labuan Bajo, ngobrol dengan dua orang komandan. Saya kiri kanan ini agak bikin deg-degan juga ya. Di sebelah kanan saya perkenalkan dulu, ada kalau sapaan sehari-harinya ini disebut Pak Agung begitu ya. Saya perkenalkan pemirsa RRI Net, di sebelah saya ada Komandan KRI Tongkol 813 Agung Susanto Mayor Laut ya, atau sebutannya di depan gitu, Mayor Laut Agung Susanto. Selamat datang di RRI ya. Kami yang datang ke KRI berarti. Iya, Mbak. Terima kasih sudah menerima kami ada di sini. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol di tengah kesibukannya begitu Pak Agung ya. Dan selain Pak Agung, di sini juga ada Komandan, ada Kapten Laut Jafar, Perwira Staf Operasi Lanal Operasi Labuan Bajo. Pak Jafar, apa kabar? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Pak Agung, sehat? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Sehat. Ya. Untuk KRI Tongkol 813 ini ada di Labuan Bajo dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden ke Pulau Rinca di Labuan Bajo ya. Kita akan ngobrol bagaimana dua pihak ini sama-sama ikut mewujudkan misi besar dari TNI Angkatan Laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita kenalan, nanti akan kita cari tahu bagaimana tupoksi mereka, peran mereka masing-masing untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tentu saja kegiatan-kegiatan sehari-hari mereka ini yang akan kita bahas di dalam dialog interaktif ini. Pak Agung, ini sudah berapa kali ke Labuan Bajo? Kalau kapal mungkin sudah sering, Mbak ya. Kalau kami ini baru pertama kali. Pertama kali ya. Betul. Ya. Jadi sebelumnya saya perkenalan dulu, Mbak ya. Saya Mayor Laut Pelaut Agung Susianto sebagai Komandan KRI Tongkol 813. KRI Tongkol ini adalah kapal di bawah jajaran Satuan Kapal Patroli Lantamal 7 Kupang. Ya, jadi karena Labuan Bajo itu masih di bawah Kupang. Jadi termasuk Pak Jafar selaku perwira operasi dari Lanal masih satu induk di bawah Lantamal 7 Kupang. Jadi kita ke sini sebetulnya memang tepat sekali karena wilayah ini adalah wilayah kerjanya di bawah Lantamal 7 Kupang. Sehingga saat ini kita sedang melaksanakan operasi di bawah gugus keamanan laut Koarmada 2 yang kita berangkat pada awal bulan, kemudian melaksanakan pengamanan yang tadi disampaikan sama Mbak Desi itu. Kita mengamankan alur laut kepulauan ya, sektor Alki 2. Sektor Alki 2 itu di sekitaran Bali, Mataram, Banyuwangi dan sekitarnya. Oleh karena itu, karena kemarin ada perintah dari atasan untuk melaksanakan pengamanan presiden kita di mana Labuan Bajo termasuk Pulau Rinca, akhirnya kita diperintahkan untuk bergerak ke sini bekerja sama dengan dan Satgas, Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP Laut
Letkol Laut Pelaut Roni selaku dan Lanal Labuan Bajo yang saat ini sedang ada kegiatan diwakili oleh Kapten Jafar. Demikian, Pak. Oke, jadi kapalnya sendiri sudah berada di Labuan sejak tanggal 20 ya? Betul. Sebelum kedatangan Pak Presiden. Sebelum kedatangan Pak Presiden kita sudah datang, sudah anchor dulu di depan sebelum, karena Presiden datang tanggal 21, kita tanggal 20 sudah datang mendahului. Sudah datang mendahului untuk mendukung pengamanan di wilayah laut. Oke. Pengamanan di wilayah laut. Dalam hari ini kita mengikuti rencana yang telah disiapkan oleh Komandan Lanal beserta jajarannya, instansi setempat. Intinya kita mengikuti apa yang direncanakan, bahwa tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut adalah juga melaksanakan pengamanan pejabat negara. Apalagi ini yang kita amankan adalah kepala negara, tentunya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Oke, Gitu, Mbak. iya baik. Jadi ini semuanya instruksi arahannya itu dari tuan rumah begitu ya. Dan dalam hal ini adalah Lanal Labuan Bajo. Ya, sebelumnya ini Lanal Labuan Bajo baru ya begitu ya Pak Jafar ya di sini ya. Baru berapa lama Pak Jafar? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Oke. Sebelumnya bergabung dengan Lanal Maumere. Lanal Maumere di sini sebagai posal. Oke. Pos Angkatan Laut. Jadi dengan peningkatan status kemudian menjadi pangkalan Angkatan Laut di sini. Ya, betul. Oke, itu tupoksinya apa saja Pak Jafar? Terima kasih, Bapak. Untuk tupoksi kami di sini, untuk fungsi Lanal sendiri adalah mendukung daripada unsur-unsur patroli seperti KRI ini. Kami akan mendukung baik dari fasilitas labunya dan kebutuhan bekal ulangnya yang disebut dengan 5R itu. Ya, begitu. Oke, untuk melaksanakan tupoksi itu Lanal Labuan Bajo ini diperkuat ada berapa anggotanya? Kami di Lanal Labuan Bajo diperkuat dengan personil yang real sekarang 68 orang sudah, termasuk perwiranya 68 orang. 68 orang ini bertugas untuk menjaga wilayah sampai di mana saja Pak Jafar? Wilayah perairan Flores ini sampai ke Manggarai Timur. Oke, Ya, ya kan kantornya di darat begitu, tapi tugas utamanya adalah menjaga laut. Itu untuk operasionalnya itu seperti apa? Apakah ada kemudian kapal yang terus stay di laut untuk berjaga-jaga atau seperti apa? Bisa dijelaskan kepada pemirsa RRI? Ya, Bu, begini Bu, kami tetap melaksanakan patroli terbatas, namanya itu Patkamla terbatas, patroli terbatas. Jadi kami itu memonitor setiap kejadian apa aja yang mengganggu di laut ini. Apalagi di Labuan Bajo ini kan pariwisata, daerah pariwisata. Yeah. Tentunya kami itu memberi keamanan untuk para wisatawan yang berada di Labuan Bajo ini. Oke. Jadi kami rutin melaksanakan patroli. Ya, dengan terus keadaan alutnya yang terbatas, kami tetap melaksanakan patroli. Curhat nih Pak Agung ya, alutnya terbatas katanya. Betul. Jadi kita saling berhubungan. Kalau Lanal Labuan Bajo ini kan baru didirikan, sehingga mungkin masih ada beberapa keterbatasan. Nah, kenapa kita diturunkan di sini untuk membantu pangkalan yang baru ini? Ya, jadi kalau mungkin dari Lanal Labuan Bajo belum mempunyai KRI, belum mempunyai kapal angkatan laut, kita yang akan membantu. Oke, saya backup, dan ya. staf saya koordinasi dengan perwira operasi maupun dan Lanal, apabila ada kejadian illegal logging, illegal fishing maupun perampokan di laut, pasti akan menghubungi kita. Tentunya KRI Tongkol masih di bawah jajarannya. Labuan Bajo di bawah satu Lantamal Kupang. Ada satu KRI lagi yang sekarang masih melaksanakan perbaikan, sebentar lagi akan mengcover semuanya yang ada di bawah Lantamal 7 Kupang, mulai dari Lanal Rote, kemudian Maumere, Labuan Bajo sampai dengan Mataram. Jadi kita selalu bekerja sama. Luas ya berarti. Luas ya? sekali. Jadi yang lebih gesit kita. Kita mempunyai kecepatan, kita mempunyai daya tahan di laut,
sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dari pangkalan-pangkalan yang ada di bawah Siap Lantamal Kupang, membackup. kita siap membackup. Oke, kita Demikian. fokus lagi pada pengamanan kunjungan presiden begitu ya di sini. Tadi disampaikan bahwa KRI Tongkol ini semuanya mengikuti arahan dan instruksi dari Lanal Labuan Bajo. Apa sih arahan atau instruksi yang kemudian disampaikan? Sebelum nanti saya ke Pak Agung untuk mengetahui protap yang biasa dilakukan oleh KRI Tongkol itu untuk pengamanan presiden ataupun pejabat-pejabat lainnya seperti apa. Saya ingin tahu dulu Pak Jafar, arahan dari Pangkalan Laut Labuan Bajo seperti apa untuk pengamanan pejabat, apalagi RI1 ini yang mengunjungi. Ya, terima kasih Mbak. Kebetulan Komandan Lanal Labuan Bajo sebagai Komandan Satgas PAM Laut Oke. tentu melibatkan unsur-unsur yang akan mengamankan untuk Bapak Presiden. Kami di sini arahan dari komandan, jadi melibatkan patroli dari Lanal sendiri, terus Pol Airut sama Basarnas dan KSOP untuk kegiatan pengamanan itu sendiri. Itu sudah kami menempati posisi masing-masing di yang sudah ditentukan begitu. Oke, ya. Jadi ini mungkin akan bisa lebih jelas disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut di sini ya, dan Lanal. Tapi Pak Roni sedang berhalangan karena memang ini sedang ada kunjungan Presiden Timor Leste ke Labuan Bajo begitu. Ya. Oke, kalau begitu Pak Agung ya, kita ingin beritahu juga kepada pemirsa RRI ataupun pendengar yang sedang bersama dengan kita untuk protap pengamanan pejabat. Seperti apa sih Komandan ini yang dilakukan atau diterapkan oleh KRI Tongkol 813? Ya, baik Mbak. Protap pengamanan pejabat negara dalam hari ini Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, itu sebetulnya sudah melalui tahap-tahap koordinasi, tahap-tahap rapat yang sudah dilakukan oleh dan Satgas Keamanan Laut dan Satgas Keamanan di Pantai dan Satgas Keamanan di Darat, semuanya sudah rapat yang kita diwakili oleh Dan Lanal, kemudian Kapolres, kemudian Dandim. Ada lagi rapat terakhir yang diikuti oleh Pas Pampres, sehingga instansi pendukung itu kita mengikuti Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden, karena mereka yang tahu bagaimana yang diinginkan dari Pas Pampres. Kita mengikuti dari darat, laut, udara, polisi, termasuk Basarnas. Intinya kita mengikuti bagaimana yang akan disiapkan, bagaimana yang diinginkan Pas Pampres. Kita mengikuti apa yang diinginkan Bapak Presiden kita, termasuk kita tidak boleh, KRI tidak boleh dekat-dekat. Itu kita salah mengikuti. Salah satu jaraknya yang diminta berapa? Pada saat pengamanan kemarin memang Bapak Presiden naik pinisi sehingga di cover oleh speedboat yang diikuti oleh speedboat dari Pangkalan Angkatan Laut Labuan Bajo, kemudian Basarnas, kemudian speed Pol Airut kemarin. Ada tidak Pak ya? Ada Pol Airut. Kita sama Basarnas selaku unsur besar KRI mengcover dari jarak 1000 yard di belakang. Di belakang kita mengcover bersama dengan kapal SAR yang tadi sandar di sebelah kita. Itu yang mengcover untuk menghalau, mengamankan rute-rute yang akan dilewati oleh Bapak Presiden. Sehingga kita selalu koordinasi sama Basarnas untuk mengcover, sehingga pada saat melewati alur-alur sempit, kitalah yang mengamankan. Itu arahan dari Pas Pampres kemarin. Sesuai arahan dari Pas Pampres. Oke, berarti kalau tadi kalau yang kemarin ya kunjungan Pak Presiden ke Pulau Rinca itu memang kapal pinisi yang ditumpangi beliau paling depan gitu ya. Betul sekali, paling depan, kemudian ada di sisi kanan kiri belakang itu sudah di cover oleh speedboat kecepatan tinggi dari pasukan khusus Angkatan Laut, kemudian pasukan khususnya yang disiapkan oleh Lanal maupun instansi setempat. Mereka bergerak cepat dengan kecepatan tinggi apabila ada sesuatu yang membahayakan. Sesuatu yang membahayakan. Ya. Demikian. Di kapal sendiri arahan Komandan kepada seluruh anggotanya kalau ada pengamanan seperti itu apa yang biasa diterapkan? Ya. Selama melaksanakan pengamanan kita siaga 1. Ya. Siaga 1 itu bagaimana semua senjata kita siapkan, termasuk kita lengkapi dengan amunisi yang sudah
disiapkan di magazinnya masing-masing yang tadi kita Ya. jelaskan sama Mbak Desi. Intinya sewaktu-waktu urgent kita dibutuhkan, kita tidak menghitung jam, hanya hitungan menit harus sudah siap mengcover semuanya. Ya, KRI Tongkol ini sudah sering mengawal pejabat itu selain presiden, apalagi Pak Agung? Paling vital adalah pengamanan pejabat negara, Oke. kepala negara kita maupun kepala negara luar negeri yang sering berkunjung. Sebetulnya di sini dulu sering, kemudian di Bali, kemudian yang sering ada KTT sebentar lagi Ada G20. G20 itu otomatis akan melibatkan banyak KRI karena Oke. disitulah ajang kepala negara hadir di negara kita, khususnya Ya. di wilayah Bali. Ini menarik karena Labuan Bajo juga ada ketempatan sebagai tuan rumah side event dari Betul. G20. Pak Jafar, sudah ada arahan apa saja untuk terkait dengan G20 ini? Baik Bu, arahannya itu kami tetap Ada penambahan memberikan- anggota kah, atau mungkin ada alut kemudian yang ditambahkan semacam itu untuk kegiatan besar G20 ini? tentu nanti ada Pak. Ada ya? Tentu ada Oke. nanti. Cuman sekarang kan pelaksanaannya belum. Hmm. Iya, nanti kita kan hanya dalam persiapan tuh. Iya, jadi kalau misalnya alut yang disediakan ini terbatas tapi belum terlalu menjadi masalah yang besar, apakah memang potensi-potensi permasalahan di Labuan Bajo, di laut khususnya, itu minim ya Pak Jafar? Bukan minim Bu, tetap kita monitor. Itu seperti dijelaskan oleh Dan KRI tadi. Apabila hal-hal itu ada, kami akan menyambung kepada unsur-unsur patroli yang ada di sekitar kita. Karena karena kita sendiri belum mampu, jadi kita sampaikan kepada KRI yang gelar di perairan ini. Ya, potensi pelanggaran yang paling sering terjadi di perairan Labuan Bajo apa saja Pak Jafar? Untuk sementara ini pelanggarannya hanya belum ada yang Illegal fishing? tidak, belum ada, belum. Oke. Iya. Apa saja? Yang kecil-kecil mungkin akalnya ya? Yang kecil-kecil itu hanya pelanggaran belum ada, cuman Belum ini ada sering terjadinya ini kecelakaan laut. Iya, Oke. iya, itu aja karena kondisi cuacanya yang tidak menentu. Oke, Ya, kalau untuk kecelakaan laut ini kan kita ngobrol di atas helipad begitu ya. Betul. Jadi mungkin untuk KRI Tongkol ini apakah juga punya tugas untuk menolong misalnya kalau ada kecelakaan laut seperti itu? Ya, betul Mbak. Jadi tugas pokok KRI Tongkol itu adalah melaksanakan patroli keamanan laut, melaksanakan peperangan permukaan, kemudian peperangan udara terbatas, ditambah lagi dengan fungsi SAR. Ya, jadi kita juga dilengkapi dengan rescue. Kenapa ada helipad? Helipad ini untuk mengevakuasi korban. Jadi kita sudah dilengkapi dengan kesehatan, dilengkapi dengan helipad, kemudian alat keselamatan yang sudah siap di kanan kiri kapal, kemudian water cannon untuk membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di laut dari kapal-kapal. Kita sudah siap. Ya, jadi kalau ada kecelakaan laut di Labuan Bajo, apalagi beberapa pekan ini ya, beberapa waktu terakhir ini ada beberapa kali kecelakaan laut. Itu bagaimana untuk kemudian ini dengan bekerja sama dengan KRI Tongkol atau Lanal Angkatan Laut dari Labuan Bajo punya protap tersendiri atau punya pasukan khusus? Dari Lanal sendiri berkoordinasi dengan SAR dan unsur-unsur maritim yang ada di sini seperti KSOP, SAR, Polo Air, kami bersama-sama untuk memberikan pertolongan begitu. Ya, dan tentu dengan meminimalisir agar tidak terjadi kecelakaan laut itu tadi seperti ada yang disampaikan. Ya, Komandan ini terakhir ya juga pertanyaannya tadi masih berkaitan dengan G20. Ini KRI Tongkol 813 juga punya tugas khusus yang diamanatkan? Kalau untuk G20 unsur-unsur gelar operasi KRI masih disiapkan. Tentunya melibatkan kapal-kapal perang besar karena itu menyangkut dengan keamanan negara. Istilahnya jati diri negara. Jadi karena itu ajang berkumpulnya para kepala negara sehingga kemungkinan tidak cuma KRI Tongkol, mungkin akan ada 10 KRI lebih yang akan digerakkan ke Bali nantinya. Oke. Di Labuan kebagian nggak Pak?
Di Labuan kami menunggu perintah nanti. Oke, Ya. baik ya. Nah, ini adalah bagian dari kerja-kerja TNI Angkatan Laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia begitu ya. Nah, kita akan ajak juga pendengar pemirsa RRI untuk bisa sama-sama mewujudkan misi besar begitu ya. Misi besar itu adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa yang ingin Pak Jafar dan juga Pak Agung sampaikan di akhir dialog ini untuk masyarakat juga bisa ikut mengambil bagian mewujudkan mimpi besar kita bersama ini? Ya Ibu, terima kasih. Intinya kami yang berada di Lanal Labuan Bajo ini, keberadaan kami ini ada manfaatnya untuk masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya. Baik, ya. Jadi masyarakat harus juga ikut bersama-sama dengan Angkatan Laut ya, karena tugas ini bukan hanya tugas Angkatan Laut saja, tetapi tugas kita bersama begitu Pak Jafar. Ya, betul. Oke, Pak Agung ingin menyampaikan apa kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa ikut mengambil bagian untuk Ya. PR besar kita ini? Betul Mbak, ini tugas berat bagi kita selaku TNI Angkatan Laut adalah ya tadi yang disampaikan Mbak Desi awal itu ya. Karena luas laut kita adalah 2/3. Sehingga kita membutuhkan KRI yang banyak untuk mengcover dan mengamankan seluruh perairan di Nusantara ini. Apalagi yang di sisi selatan, NTT, Flores, Ende, Kupang dan lain-lain itu harus di-cover oleh KRI yang besar karena cuacanya yang ekstrim, gelombang yang tinggi yang langsung bersentuhan dari Samudra Hindia. Itu kalau kita sering lihat berita cuaca itu sering terjadi badai di sisi selatan, sehingga memang seyogyaknya harus didukung oleh KRI-KRI yang lebih besar. Kemudian harus kita jaga bersama keamanan laut ini agar semuanya bisa merasa nyaman. Baik. Demikian, Mbak. Ya, jadi mulai dari kita bertiga punya komitmen seperti itu, pendengar dan juga pemirsa yang sedang bersama-sama dengan RRI ini punya tugas dan peran yang sama begitu ya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, pendengar dan juga pemirsa, inilah dialog di atas kapal kita. Ini agak unik ya karena RRI sekali di udara tetap di udara. Kali ini di laut ini Pak Agung dan juga Pak Jafar. Terima kasih waktunya untuk bersama-sama dengan RRI. Sama-sama, Pak. Kami RRI juga siap ya menjaga laut dari udara begitu. Oke. Terima kasih Pak Jafar, Pak Agung sekali lagi selamat Ya, Pak. bertugas kembali. Pendengar dan kasih. juga pemirsa RRI, terima kasih juga sudah bersama kami. Saya dan juga Anda punya tugas yang sama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya Desi Natalia, sampai jumpa. Terima kasih Pak Agung.